Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Rahman, mahasiswa S1 Ekstensi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kali ini, saya akan memaparkan situasi kesehatan ibu dan neonatal di Indonesia. Tahukah kamu bahwa pada tahun 2015, ada sebanyak 38 ibu meninggal setiap harinya akibat penyakit atau komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Ibu meninggal karena tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan, yang dilatar belakangi oleh terlambatnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan yang berimplikasi pada terlambatnya mencapai fasilitas kesehatan. Penyebab kematian ibu didominasi oleh pendarahan sebesar 28%, yang diikuti oleh eklamsia atau kejang pada saat melahirkan sebesar 24% dan infeksi sebesar 11%. Kematian ibu dapat terjadi di rumah, perjalanan, hingga di fasilitas kesehatan. Menurut SDKI tahun 2017, di Indonesia, sebanyak 185 bayi meninggal setiap harinya. Penyebab utama kematian bayi diantaranya adalah BBLR, bayi lahir prematur, asfiksia, hingga infeksi. Ada 4 terlalu yang menjadi faktor kesehatan ibu dan anak, yaitu ibu melahirkan terlalu muda atau terlalu tua, terlalu sering melahirkan dengan jarak yang rapat, dan ibu terlalu banyak melahirkan. Selanjutnya, posisi Indonesia secara global dan regional. Dapat dilihat dari heatmap WHO tahun 2015, Indonesia termasuk ke dalam kelompok berwarna kuning, yang artinya angka kematian ibu di Indonesia berkisar antara 100 hingga 299. Adapun target SDGs untuk maternal mortality rate berada di angka 70 per 100.000 kelahiran. Berdasarkan data World Bank tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah angka kematian ibu terbesar di ASEAN dengan angka 177, yang dapat dikatakan AKI di Indonesia 6 kalinya AKI di Malaysia. Pada tingkat nasional, nilai AKI di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran berdasarkan data Supas tahun 2015. Dengan target penurunan AKI di RPJMN tahun 2024 menjadi 232 per 100.000 kelahiran. World Map WHO untuk angka kematian neonatal pada tahun 2022, Indonesia telah termasuk ke dalam kelompok yang AKN-nya kurang dari 12, tepatnya 11,7 per 1000 kelahiran. Sedangkan data SDKI pada tahun 2017, AKN di Indonesia sebesar 15 per 1000 kelahiran dengan target RPJMN tahun 2024 sebesar 11,1 dan target SDGs tahun 2030 sebesar 8,6. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih on the track dalam penurunan angka kematian neonatal. Adapun upaya pemerintah dalam penurunan AKI dan AKN diantaranya adalah dengan membuat regulasi yang tegas dan jelas, peningkatan kualitas SDM kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat dengan output yang diinginkan adalah ketersediaan layanan kesehatan 24/7 demi derajat kesehatan yang optimal. Di era pandemi COVID-19, angka kematian ibu dan anak terjadi peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan kunjungan ibu hamil ke puskesmas maupun posyandu. Lalu, mengapa AKI di Indonesia masih tinggi? Beberapa faktornya adalah ketersediaan SDM yang kompeten selama 24/7, ketersediaan sarana prasarana, hingga rujukan yang tidak efektif. Dalam penurunan AKI, negara kita bisa belajar dari negara Kamboja, yang mana mereka dapat menurunkan AKI sebesar 1.200 per 100.000 kelahiran menjadi 161 per 100.000 kelahiran yang terjadi pada tahun 1990 sampai 2015. Yang berarti Kamboja berhasil menurunkan AKI sebesar 74% selama 25 tahun. Adapun beberapa hal yang Kamboja lakukan dalam menurunkan AKI di negaranya, yaitu dengan ekspansi cakupan termasuk dengan menambah jumlah SDM juga memberikan pelatihan. Selain itu, di Kamboja juga menetapkan standar pelayanan dan rujukan yang jelas hingga memperbaiki infrastruktur transportasi dan fasilitas kesehatan negaranya. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya penurunan AKI di Indonesia, yaitu dengan mengutamakan prioritas pada layanan kebidanan dan neonatal yang berkesinambungan pada periode persalinan dan 24 jam pasca lahir, meningkatkan kualitas pelayanan pada masa nifas, meningkatkan kualitas pelayanan ANC, serta menurunkan anemia remaja putri dan wanita usia subur sebelum kehamilannya demi mencegah wasting ataupun BBLR. Jadi, apakah Indonesia dapat mencapai target AKI SDGs tahun 2030?
Target SDGs untuk maternal mortality rate adalah sebesar 70 per 100.000 kelahiran. Sedangkan AKI di Indonesia saat ini berada di angka 177 per 100.000 kelahiran, yang mana jarak tersebut tidak terlampau jauh. Sisa 8 tahun ini, Indonesia sangat mungkin mengejar target SDGs untuk angka kematian ibu dengan catatan pemerintah berkomitmen penuh terhadap program-program yang mendukung kesehatan ibu dan anak dan belajar dari penurunan AKI di Kamboja, juga melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi PR untuk pemerintah Indonesia. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.